Oke teman-teman, balik lagi di US Stock ID. Harga Ethereum sekarang lagi ada di sekitar 39 juta. Nah, pertanyaan besarnya, kapan nih bisa balik lagi ke 75 juta? Yuk, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya dalam analisis mendalam. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Harga Ethereum per sekarang itu ada di Rp39.380.000. Ini berdasarkan data dari Reku ya. Ingat-ingat angka ini, karena ini bakal jadi titik start kita buat ngukur seberapa jauh lagi sih perjalanannya. Jadi ada dua pertanyaan gede yang mungkin ada di kepala kita semua. Pertama, ETH ini sebenarnya masih punya tenaga buat naik nggak sih? Terus yang kedua, dan ini yang paling penting, kira-kira butuh waktu berapa lama buat balik lagi ke level 75 juta? Ayo kita cari jawabannya bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama, analisis teknis. Kenapa kita mulai dari sini? Karena biasanya dengan melihat gambaran besarnya, kita bisa dapat petunjuk paling jelas soal arah pasar ke depannya. Kalau kita lihat ke belakang sedikit, ingat kan, ETH itu sempat naik gila-gilaan sampai puncaknya di 80,27 juta. Tapi, yang namanya juga pasar, setelah pesta itu, harganya anjlok terkoreksi dalam banget, hampir 55%. Nah, inilah kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, ini dia yang menarik banget. Lihat deh, posisi harga sekarang itu masih di bawah middle Bollinger Band di chart bulanan. Anggap aja garis ini tuh kayak garis tengah lapangan bola. Selama harga masih main di bawahnya, artinya tim penjual masih lebih kuat. Ini sinyal yang cukup jelas kalau secara teknis kita ini masih dalam fase koreksi, belum masuk tren naik yang benar-benar kuat. Sekarang, coba kita gabungin semua petunjuknya dari berbagai time frame. Kalau kita lihat harian, oke lah, ada tanda-tanda kehidupan, pemulihan kecil. Di mingguan, nah ini yang penting. Kita lihat ada pola higher low atau lembah yang makin tinggi sejak Februari. Ini tanda bagus, pembeli mulai nunjukin kekuatan. Dan di bulanan, ini proses yang butuh sabar, yaitu pembentukan dasar harga. Kesimpulannya apa? Kita boleh optimis, tapi tetap harus waspada. Jadi semua mata sekarang tertuju ke sini, zona 35 juta sampai 37,5 juta rupiah. Anggap aja ini benteng pertahanan terakhirnya. Kalau Ethereum bisa bertahan di area ini dalam sebulan ke depan, wah itu bagus banget. Tapi kalau jebol, ceritanya bisa lain. Oke, analisis teknisnya udah dapat gambaran. Sekarang kita jawab pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya buat balik ke 75 juta? Seberapa realistis sih target ini? Dan yang lebih penting, kapan kira-kira bisa sampai sana? Biar kebayang ya, seberapa besar tantangannya. Dari harga sekarang untuk bisa nyentuh 75 juta lagi, itu butuh kenaikan lebih dari 90%. Bukan kenaikan yang main-main. Pertanyaannya, mungkin gak sih? Jawabannya, sangat mungkin. Kenapa? Karena ada beberapa bahan bakar yang siap mendorongnya. Pertama, ada upgrade Glamzer Dam di 2026 yang bakal bikin jaringan lebih efisien. Kedua, aliran dana dari produk-produk ETF kripto terus masuk. Ketiga, sektor DeFi dan RWA itu terus tumbuh. Dan yang terakhir, jangan lupakan siklus historis setelah Bitcoin halving. Semua ini adalah katalis positif. Tapi, kita harus realistis juga soal waktu. Naik 90% dalam 3 bulan ke depan, kayaknya hampir mustahil ya. Itu butuh euforia pasar yang luar biasa. Skenario yang jauh lebih masuk akal dan sehat itu ada di rentang waktu 6-12 bulan ke depan. Dan ternyata, bukan cuma kita loh yang mikir gitu. Banyak analis di luar sana juga memproyeksikan ETH bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 dolar atau setara 68 sampai 85 juta rupiah di akhir tahun 2026. Ini sejalan banget sama timeline 6 sampai 12 bulan tadi. Oke, analisisnya udah, proyeksinya udah. Sekarang bagian yang paling penting nih, kesimpulan dan strateginya. Jadi setelah tahu semua ini, kita harus gimana dong? Apa langkah praktis yang bisa kita ambil? Di kondisi pasar yang masih kayak gini, yang masih ngebangun fondasi, salah satu strategi paling bijak itu namanya DCA, atau Dollar Cost Averaging. Gampangnya, ini tuh kayak nabung rutin atau beli bertahap. Jadi kita beli dengan jumlah uang yang sama secara berkala, entah itu mingguan atau bulanan, tanpa pusingin harganya lagi naik atau turun. Cara pakainya gimana? Simple. Pertama, jadiin DCA sebagai strategi utama. Kedua, kalau ternyata harga turun lagi dan nyentuh zona support kuat di 35-37 juta, itu bisa jadi kesempatan buat nambah posisi. Ketiga, tetap waspada ya sama resisten terdekat di 40,5 juta dan resisten utama di 47 juta. Itu bisa jadi area buat ambil untung jangka pendek. Oke, jadi kalau dirangkum nih, ada 4 poin penting yang harus kita pegang dari analisis hari ini. Pertama, ETH itu lagi proses bikin dasar, belum lari kenceng. Kedua,
Perhatiin banget level 35-37 juta. Itu krusial. Ketiga, target 75 juta itu sangat masuk akal. Dan keempat, kuncinya adalah sabar, karena ini kemungkinan besar butuh waktu 6-12 bulan. Dan tentu saja, penting banget buat diingat ya teman-teman, semua ini adalah analisis buat tujuan edukasi, bukan saran finansial. Pasar kripto itu risikonya tinggi, jadi selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum membuat keputusan investasi apapun. Nah, itu tadi analisis dari sisi kami. Sekarang aku mau dengar dari kalian. Menurut kalian, kapan nih ETH bakal tembus 75 juta lagi? Coba dia tulis argumen kalian di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget pengen baca. Kalau kalian suka analisis yang to the point dan mendalam kayak gini, jangan lupa ya buat klik tombol like, subscribe, dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari US Stock ID. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di analisis berikutnya.